kita sebagai pelakunya, sumber daya manusianya. Ya, karena sumber daya ini bisa kita olah tatkala SDM-nya kompeten. Ya, kalau untuk kompeten mungkin bisa. Nah, tujuan dari diberikan materi konservasi ini supaya kita orang-orang yang terlibat pada, katakanlah kita ini pecinta alam, nah kita harus memahami, ya, jadi memahami bagaimana cara kita memanfaatkan atau memelihara alam, gitu, ya, termasuk memanfaatkan sumber daya dia agar terjamin keberlanjutan di masa mendatang, ya. Jadi kita lihat, ya, dari lingkungan sekitar aja, dari mulai sekarang lingkungan sekitar, ya, sebagian memang kawasan Maninis ini udah mulai berubah, betul? Betul ya, udah mulai berubah. Yang dulunya Maninis ini ya memang rumahnya jarang, pemukiman penduduknya masih jarang, ya, terus belum ada pendatang sana sini. Nah sekarang udah berubah, ya, pemukiman udah mulai padat, berarti ada lahan yang memang tergantikan, ya, tergantikan tadi. Nah, kenapa di sini masuk pada konsepsi? Karena kalau kita tadi tidak mementingkan keberlanjutannya, kumaha we, ya, misalkan ada investor kan dia, ya, kita tidak tahu kan 5-10 tahun ke depan di sini ya, bakalan ada pabrik atau tidak, ya. Kalau mementingkan keuntungan saja, investor datang bikinkan pabrik, itu kan akan ada nanti pencemaran lingkungan kalau tidak dipahami pembangunannya, ya, untuk keberlanjutannya. Nanti limbahnya akan dibuang kemana, terus ini bahaya atau tidak, ya, harus mementingkan itu. Karena untuk, katakan saja ya, untuk misalkan membikinkan peternakan itu kan harus jauh dari lingkungan penduduk, ya, kalau menurut aturan tidak boleh, karena tadi ada ancaman yang memang datang secara tidak langsung, ya, gitu. Ya, contohnya lah lamun ulang mendingan panen hayam lalu mau kan kaya gitu, ya, kalau nanti lagi ngomong gitu lagi nanti kemana, ya, itu salah satu contohnya, ya. Makanya jadi apalagi kalau dekat pemukiman Bapak oke anu di Cijahat, peternakan anu di Cidahu nepi kalau nama gitu, kemudian dari ternak gitu maksudnya, ya. Nah maksudnya terjamin keberlanjutannya di masa mendatang. Kita kan generasi yang memang sekarang ini hidup pada masa remaja atau dewasa, ya, yang kita ini dipersiapkan untuk siap nanti membimbing ataupun memberikan contoh pada adik-adik kita. Itu kalau kitanya yang dari sekarang udah nggak paham, nah apalagi nanti yang adik-adiknya gitu. Lanjut. Nah tahap ini tadi kan secara rincinya ini secara luas, ya, jadi secara luas mah banyak pengertiannya gitu. Langkah metode seperti biasa dan penggunaan biosfer kita, ya, kehidupan di permukaan bumi termasuk kita sebagai manusia memperoleh keuntungan besar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap berpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang, ya. Aspirasi yang akan datang berarti lamun ayeuna urang bisa ngadahar sampel oke 10 tahun ke hareup generasi nu anak ayeuna bisa mau ada sampel keneh gitu. Pertanyaan anak gitu nya, bisa oke bisa henteu. Atau hal yang rumah lah, di sini kan banyak ayam orang tua petani sawah. Ayeuna sok niluan tani ke sawah. Hah? Ayam sok aya nu para, ya. Lamun anu para, ya, teu bisa. Tani teh teu bisa, alat-alat teh teu apal. Mengketeng segede teh urang teu bisa jual we. Ya. Pakai beli motor gitu kan, ya, dimulihkan. Itu adalah salah satu contoh. Mungkin generasi ulang bisa mual gitu. Sedangkan si padi ini kebutuhan pokok beras deh, ya. Lamun kurang biar dijualan ke Cina, misalnya, kurang kir biasanya melihat gitu, ya. Ya, makanya setelah itu
di sini yang dimaksud pembangunan keberlanjutan di konservasi itu. Jadi kita sebagai SDM-nya harus ya minimal cara bertaninya tidak tradisional minimal, karena kan sekarang perkembangan teknologinya maju, minimal bertani secara teknologi ya. Jadi kudu urang enak buat capek aya alatna gitu, yang penting kita paham caranya seperti apa. Nah jadi mungkin oke 10 tahun anak aina di bawah kene teh oh bisa kene gini makan padi, makan berasna, makan singkongna gitu. Dan Bapak yakin sekarang di sini ya mungkin iya saya sendiri pun terkadang ya nggak tahu ya, nggak tahu gitu. Padahal kan ada ya ilmu itu memang bisa dibeli ya. Contohnya dari bahasa itu aspirasi akan datang ke eta kebutuhan teh sepenuhnya gitu ya. Apakah 10 tahun 20 tahun ke depan area di persawahan di Manis masih aman atau tidak ya, karena kan sekarang kita juga lingkungan dan juga iklim yang sudah berbeda ya. Sedangkan di Manis kan nyawanya mengandalkan hujan ya, kalau ada hujan itu nyawa di Manis ada irigasi. Nah dengan keadaan seperti itu justru menjadi tantangan untuk kita ya, bagaimana caranya kita bertahan hidup dengan keadaan yang seperti ini ya. Ciptakanlah inovasi-inovasi dalam bidang pertanian gitu. Lain kurang enak aduh iklim skill dari kumaha gimana gitu ya. Tapi kita ciptakan inovasi bagaimana caranya bisa bertani dengan dibarengi dengan teknologi agar supaya ketika memang dari Manis contohnya ya di Manis ketika tidak hujan itu orang bisa ngayakeun naon ya gitu supaya si perairan sawah teh aya. Nah bisa kan dikembangkan seperti itu. Terus penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jumlah waktu yang lama menyebabkan munculnya konsep konservasi. Harapannya dengan tindakan konservasi yang tepat dapat menjaga kesejahteraan manusia secara berkelanjutan ya, berkelanjutan karena kan generasi ke generasi seperti hanya itu mapala dari perintis ke angkatan 1, 2, 3 sampai 6 itu adalah berkelanjutan ya. Nah sekarang mungkin di pradiklat angkatan ke-6 mungkin secara teknis metode udah mulai berbeda ya. Dulu kan masih jadul gitu kan ya, pradiklat sate masih ngadiu biasa, penumparan materialnya tetap pakai nuklir. Kayak nama di balik teknologi kita tadi menyesuaikan mengimbangi perkembangan zaman gitu. Jadi memang seperti ini kita harus ya bisa lah ya berdampingan dengan teknologi. Jadi nah ini ruang lingkupnya ada konservasi satwa. Jadi tidak hanya konservasi alam, satwa pun kita konservasi ada ya, ada budaya, warisan budaya ya, warisan hewan ya, hewan warisan budaya seperti Candi Borobudur. Nah kalau di dekat kita mah ada di daerah Cianjur di Warung Padang ya, Gunung Padang gitu. Terus ya, kalau di Purwakarta ada tuh di Purwakarta kira-kira ya, kalaupun ada ya memang masih ada lah gitu, cuman kitanya yang memang kurang baca ya. Itu ya konservasi ekologi atau alam jelas karena kita di sini berbasis dengan kegiatan pecinta alam, berarti yang akan kita lebih spesifik adalah tentang ekologi ya, tentang alam. Lanjut. Nah jadi kenapa dia ada konservasi, berarti ada tujuan, dan tujuannya adalah ini tujuan secara umumnya, secara ringkas ya. Jadi tujuan itu target kita. Naon sih diajarin konservasi itu? Ayo manfaat mah. Entong lah jangan naon gitu. Nah ini konservasi itu berarti salah satu edukasi kita sebagai insan yang hidup ya sekarang di usia remaja agar paham ya
sebetulnya tidak hanya di usia remaja saja ya konservasi itu. Jadi kita di zaman sekarang itu harus memang tahu ya penggunaan lahan ini supaya hidup berkelanjutan seperti apa ya. Di sini menyusun strategi setelah memahami tujuan konservasi, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan jelas dan terarah ya. Jadi konservasi naon tujuannya yang naon, dia konservasi naon tujuannya yang naon ya. Kalau di mana ini saya akan perlu misalkan ada tanggung jawab rawan longsor ya, itu tujuannya tidak kembali di hari sebuah sementara kan kita akan menanam pohon itu salah satu contoh konservasi alam yang menjaga lingkungan agar terawat ya. Kalau lingkungan sudah terawat, nah alam pun akan timbal baliknya akan baik kepada kita sebagai manusia ya. Itu akhirnya kan banjir, longsor itu akibat salah satunya mungkin akibat ulah manusia juga ya, karena lahannya yang seharusnya hijau menyerap air dibikinkan rumah ataupun hutannya ditebang, nah itu kan berakibat fatal ya. Lanjut. Nah kalau secara umum ini ada pertama tujuan konservasi itu yaitu memelihara dan melindungi ya, memelihara dan melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga agar tidak hancur, berubah atau punah ya. Terus yang kedua, melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung seperti membersihkan, memelihara dan memperbaiki secara fisik atau dari faktor lingkungan yang dapat merusak benda-benda tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan kembali bangunan tempat yang fungsinya sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan pembukaan baru yang bersifat mengalihkan fungsi awalnya ya. Jadi kata kunci nama konservasi itu orang lama memelihara yang melindungi lah gitu ya. Nah tidak sampai lagi memelihara dan terus saya manfaat jadinya bisa ya, memelihara dan melindungi. Lanjut. Nah manfaat konservasi seperti ruang lingkup konservasi yang beragam, manfaat konservasi juga bervariasi. Fungsi dan kegunaan konservasi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat ekologi atau alam dan ekonomi. Lanjut. Nah ini manfaat konservasi alam yang kita sebagai pecinta alam minimal tahu lah poin-poin yang memang kaitan dengan alam lingkungan kita. Pertama, melindungi kelayaan dan menjaga ekosistem alam ya. Jadi ekosistem teh satu sistem ekologinya anu kayak timbal balik antara orang jeung lingkungan gitu. Lamun orang ayeuna hidup tidak merawat melindungi lingkungan, nah lingkungan ke sama timbal baliknya gitu ya. Lamun orang misalkan ayeuna tidak bisa memelihara lingkungan teh, buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai gitu kan ya. Nah ke timbal baliknya akan buruk juga ke kita, ke manusia ya. Keadaan air kan jadi jernih, terus situasi ikan-ikan juga tidak sehat. Nah pokoknya faktor we. Namun memang ekosistemnya kurang dipelihara. Yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna ya. Itu. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan ya. Yang keempat, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana. Mencegah ya. Nah kita mencegah itu membuang sampah pada tempatnya, mencegah gitu. Karena isu sampah ini ya, sampah apalagi sampah plastik kita berdampingan ya. Akhirnya ninggalin mungkin wae geus aneh bola-bola di jalan. Dianggapnya biasa wae gitu. Padahal ieu lamun diabaikeun, lamun teu dibere edukasi ti ayeuna, ieu bisa jadi bumerang sampah plastiknya. Karena tidak bisa terurai secara cepat ya. Butuh puluhan ataupun ratusan tahun bahkan plastik ini bisa terurai dengan lingkungan ya. Nah, karena tadi mencegah kerusakan ya. Terus yang kelima, menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.
kurang mah akhirnya masih kena bisa ningali pemandangan sawah, sawah masih kena ya, suasana pedesaan masih bisa terasa. Tapi kalau kita yang sekarang tidak bisa merawat, menjaga, melindungi, bukan tidak mustahil. Kayak 20 tahun ke harum mah daerah pindah hute sawahna kayak ente gitu. Oh bening dia mau jadi peternakan ayam mumpung ya, itulah edukasi yang perlu kita pahami bersama dari tujuan dan manfaat konservasi ya, menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masa depan gitu. Ya meskipun kita tidak bisa dipungkiri teknologi ini makin di sini makin maju, tapi bukan dalam artian harus menghilangkan kearifan lokal ya, itu yang harus kita pertahankan. Yang keenam, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan ya, sudah jelas di lingkungan teh baik itu flora ataupun fauna ya, itu menyelaraskan. Jadi orang ngerasa kaganggu, terus anu iya ge satwa teu ngerasa kaganggu selaras. Ya kan akhirnya misalkan contoh lah di Cirata ya, Cirata kan baheula santayan teh leuweung loba warung. Warung itu terkadang nganggu ka ekosistem di dinya ya, kunaon ayeuna geuningan sok aya monyet kaum ka handap karena mungkin ekosistemnya udah terganggu ya. Tuh, ekosistem udah terganggu ya, karena tadi anu tadi tempat ya teh turunan yang ieu jawaban ada ieu gitu, tapi terganggu jadi tidak selaras ya gitu. Jadi selaras manusia dengan lingkungan. Akhirnya sungai ya, sungai 20 tahun ke belakang mungkin sungai yang ideal kan ya, perbatasan kita pilih misalnya jernih kene masih seorang mau nyusul mandi ya, tapi gini kayaknya buktinya 20 tahun tadi ya cuma buktinya sungai data ya. Terus dari Mas Komo langsung misalkan musuh kalau rumah dari pisang ya, sangat di hulu tapi ada di gunung Karungan ya, mungkin bukan gunung Karungan sebelah ya, ketambahan orang-orang ayeuna tidak paham dengan tadi dia cara memelihara, melindungi, dan merawat lingkungan itu kumaha. Ya, sebelum diadakan program Citarum Harum kan konservasi kan katanya Citarum Harum sampah di sungai teh banyak yang ketika ada pelang dilarang buang sampah di sini supaya naon tadi ya, namun diantep terus nyangkep timbal baliknya goreng oke ke orang gitu. Jadi bisa selaras mungkin nanti ya gitu. Yang terakhir, pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Nah sekiranya orang butuh misalkannya, oh ini bagus nih dijadikan tempat wisata, oh ini bagus misalkan dibangunkan rumah, tapi harus juga bijaksana. Bijaksana itu tadi supaya kata kunci nama tetap jadi ada aspirasi yang kita butuhkan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi tidak merusak ya, tidak merusak tapi ya mengubah dan tidak merusak. Seperti itu manfaat dari konservasi alam teh ya. Bumi yang hijau, air yang jernih, oksigen yang bagus ya, air nama orang alhamdulillah masih bisa ya bernapas enak gitu. Ibarat dari kota Sedik kebun ya, polusi udara tidak sehat itu ya. Nah, makanya kita yang berada di kotak geografisnya di Mangisma masih kena alhamdulillah ya, cuman kita tinggal tadi diberikan materi konservasi yang minimal kita tahu ya merawat, menjaga dan melindungi, apalagi nanti kita sebagai berstatus anggota dari pecinta alam ya. Pecinta alam harus menjadi pelopor, jangan sampai seorang pecinta alam tidak memahami karakteristik alamnya ya. Dan air batur, batur orang tetap harus menjiwai ya, ulah air batur orang harus batur mah jual jauh lah, jadi harus menjiwai ya. Air batur yang buang sampah pada tempatnya ya, menurut tempatnya ya kesakan lah ya. Kudu kos gitu menjiwaina
Ya, lamun orang lebih ke kos gitu berarti geus menjiwai geus tertanam eta teh. Ya. Lamun masih kene abai berarti can tertanam eta teh, lamun masih kene mun geus buka permen bingung miceun berarti geus tertanam. Ya. Eta nanti cara cinta alam teh gitu. Dalam cinta alam mah permen buang we gitu. Kebiasaan eta dibiasakeun sikun detik anggar dampaknya bakal goreng. Akhirnya mengisahkan lama cobaan ya nak kita harus ada perbedaan ketika belum masuk di pecinta alam ini cara ada perbedaan. Oh ya mana harus diberinya berarti itu ya. Nah berarti kita minimal tadi air nama buang sampah kurang kudu karena tempatnya jadi sampah oke kudu bisa ngebedakan mana sampah organik mana sampah anorganik gitu ya. Sampah-sampah kena tapi lamun dihentikan tadi mau bener ya gitu mana sampah organik mana sampah organik gitu. Ya lanjut manfaat secara ekonomi dan manfaatnya ekonomi kita tadi dijadikan kawasan wisata alam ya banyak taman nasional ya juga dulu Pangrango kan taman nasional meskipun eta disebutna gunung gede tapi kawasan konservasi taman nasional ya kurang tadinya bayar terus kurang mengundang kalaupun iya eta kawasan lingkungan anu memang data yang kecil ada menang anak dia tidak sama kalau nama seperti itu berarti kita harus tahu nah sebagai pecinta alam kita harus tahu hari anu umumah makanan orang arena kudu ayah hadir di teh ketika minimal dari kita itu memberikan edukasi ke teman-temannya ya, dan memberikan contoh ya ini konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang dan terus berlanjut hingga masa mendatang ya itu jika dijadikan taman nasional ya banyak itu kalau kita nanti lebih lanjut lagi mungkin di konservasi cara ataupun seperti apa metodenya ya mungkin kita bisa biasanya ini ada kaitannya dengan dinas lingkungan hidup ya itu dinas-dinas terkait lah. Oke lanjut. Nah jadi kesimpulannya ya di sini konservasi adalah proses pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh lembaga konservasi untuk tujuan pemeliharaan dan perlindungan serta mencegah kerusakan dan kepunahan sumber daya alam. Yang kesimpulan nama ya video ya simulasi gambar ya ada gambarnya anu memang ke tanah pohon ya. Jadi kesimpulan nama kan ini proses pengelolaan ya. Karena kita kan berdampingan dengan lingkungan ya sementara kita sebagai manusia makin sini makin padat tak ilahan nama anger ya alam nama anger mana mengajar mana beda alam nama anger ada mengajar mana beda itu jahat kalau buat anger berarti itu mengajar mana beda disebut nama dengan kaum bilang kaum sepuh sebenarnya atau remaja itu remaja mana beda nama kita beda namanya anu baheula mah apa anak tani anak kebon nu aya nama kan kana HP kana laptop gitu ya kita ngajawaran beda nama seperti itu ya. Lanjut. Oh udah, terima kasih. Jangan lupa bahagia.